Halo teman-teman kicau mania. Ini aku baru meracik makanan buat jangkrik. Selain kemasan maksimum kemarin ya, ini aku bikin yang alaminya. Ini jahe putih ya, jahe putih biasa kita iris tipis-tipis saja, kecil-kecil, buat makanan si jangkrik biar sehat. Dan ini juga sebagai kunci atau rahasia agar burung yang kita pelihara itu bisa gacor ya. Dan ini juga baik buat burung kalian yang sedang sakit, entah itu sakit pencernaan, sakit nafas, sakit sesak nafas kayak gitu. Ini bagus banget buat tubuh si burung. Tuh rekan-rekan semuanya ya, kicau mania semuanya. Pada intinya kita memelihara burung itu bukan dari si burungnya ya. Jadi intinya itu adalah makanan yang dia konsumsi setiap hari. Seperti halnya kita, apa yang kita konsumsi ya itulah yang membuat kita sehat. Dan makanan apa yang kita konsumsi itu juga yang membuat pertumbuhan di tubuh kita, benar nggak? Makanya itu burung juga seperti itu. Kalau burung Anda mau bunyi, mau gacor juga ya, kasih makanan pokoknya itu dengan makan makanan yang bergizi dan menyehatkan seperti ini. Jadi ini bisa dicontoh buat rekan-rekan semua yang ada di rumah. Jadi bisa pakai jahe, bisa juga pakai kunir, kunyit, lengkuas, jahe merah, dan yang lain-lain. Dan untuk kemarin kemasannya maksimum itu juga bisa ya, itu juga bisa, dan burung benar-benar gacor. Tapi ini aku hanya memberikan tutorial ya, bagi yang belum paham, bagi yang belum tahu gimana untuk membuat burung anis merah kesayangan kita itu mau bunyi, mau gacor, yang stres bisa kembali normal alias mau bunyi lagi. Nah itu kita kasih pakan jangkriknya ya seperti ini ya, rempah-rempah. Oke, bisa ditiru untuk rekan-rekan. Sini ada kunir juga ya, bisa kita kasih juga tapi sedikit aja. Seperti ini ya rekan-rekan semua. Pokoknya apa aja lah yang berbau rempah-rempah. Ini langsung kita taruh nanti ke jangkriknya guys. Kita potong kecil-kecil agar jangkriknya bisa makan. Oke, langsung kita masukkan ke wadah jangkriknya guys. Bentar ya. Nah itu ada jangkriknya, dan itu jangkriknya. Aku untuk jangkriknya sendiri selalu memakai jangkrik alam atau bering Jawanya. Langsung kita masukin aja guys. Nah seperti ini. Dan itu ada bekas bumbu bekas dari makanan maksimumnya ya, tuh yang kuning-kuning itu ya, berupa bubuk itu makanan maksimum. Dan ini aku bikin buat tutorialnya aja, yang alaminya aja ya, jahe sama kunir. Dan sebenarnya masih banyak lagi, tapi ini hanya aku kasih contoh dua aja dulu ya. Oke seperti itu guys, bisa dicontoh di rumah ya untuk makanan jangkriknya. Dan ini jangkriknya langsung aku tumpahin. Oh ya, di situ kan ada itu ya, biasa kalau kita beli jangkrik dikasih wadah cangkang telur ya, itu jangan dibuang guys. Buat ngumpet jangkriknya ya, karena jangkrik kan hewan yang kanibal. Jadi kalau nggak dikasih penyekat kayak gitu, kayak wadah cangkang telur itu, nanti pada makan ya, saling berantem kayak gitu.
makanya butuh yang namanya dikasih cangkang telur. Oke, seperti itu guys, bisa dicontoh di rumah. Kalau burung Anda pengen sehat, pengen selalu bunyi gacor, dan yang macet atau stres pengen bunyi lagi, atau pengen ngeplong yang belum ngeplong ya, kasih makanan jangkriknya dengan bumbu rempah-rempah seperti jahe, kunir, kunyit, lengkuas, jahe merah, dan yang lain-lain. Oke, seperti itu, nanti bisa ditiru di rumah. Oke guys, halo semuanya para kicau mania, salam teler untuk para aniser pemula seperti saya. Dan kemarin ada yang minta di kolom komentar, yaitu Om bisa untuk bikin konten yaitu seperti ulat Hongkong dan juga telur semut ya, telur semut kangkrang dan juga cacing merah ya, seperti itu. Dan untuk kali ini saya ingin bahas, dan tentu saja yaitu apa manfaatnya dan bagaimana nanti reaksinya ke anis merah kalian. Oke, dan seperti ini gambarannya. Nah, di sini ada ini ulat Hongkong ya, rekan-rekan aniser semua. Di sini ada ulat Hongkong, dan fungsi ulat Hongkong ya biasanya yaitu buat para anis merah lapangan, biasanya buat settingan ya, karena kandungan proteinnya cukup tinggi bos ya, cukup tinggi om-omku semua. Berapa kandungan proteinnya? Kalau menurut di Google yaitu kandungan protein ulat Hongkong itu kalau nggak salah 48% sendiri ya. Jadi ini tinggi banget kandungan proteinnya dibandingkan dengan jangkrik ya, ataupun fur yang selalu dimakan oleh burung yang kalian sediakan ya di di sangkar seperti itu. Jadi ini biasanya kalau di lapangan saya dengan komunitas anis merah untuk menyeting anis merah yaitu dengan ulat Hongkong ya, tapi saya jarang banget pakai ulat Hongkong, terkecuali kalau memang dibutuhkan ya, yaitu untuk anis merah yang belum terlalu birahi atau kondisinya mungkin juga belum sepenuhnya full power ya untuk diajak ke lapangan. Jadi bisa kita doping dengan ini ya, ini doping alami ya, bukan doping obat-obatan ya, seperti itu. Dan di sini juga ada ini ya, rekan-rekan aniser semua atau rekan-rekan kicau mania semua mungkin tidak asing dengan ini. Ini adalah telur semut ngangkrang atau yang biasa disebut dengan kroto ya. Dan ini kandungan proteinnya pun juga cukup lumayan gede ya, cukup lumayan tinggi juga, yaitu antara 47,5% ya, kurang lebih seperti itu. Yang ini 47,5%, yang ini ulat Hongkong 48%. Jadi kedua ini itu biasanya juga buat settingan para kicau mania yang ada di lapangan, yaitu untuk settingan atau buat dongkrak birahi di lapangan ya. Jadi pakai dua settingan ini. Ini biasanya dikasih mungkin 1 jam ya, 1 jam sebelum digantang, kalau enggak beberapa session ya sebelum diluncurkan. Diluncurkan maksudnya digantang ya, digantang di lapangan pada waktu sesi anis merah ya, disuruh digantang di lapangan seperti itu. Biasanya ini buat settingan mereka ya. Saya pun juga kadang pakai ini, yaitu antara ulat Hongkong sama kroto ya. Tapi ini tidak bisa pakai bareng-bareng, jadi salah satu ya, tinggal milih antara ulat Hongkong sama kroto. Kalau kita pakai bareng-bareng misalkan ulat Hongkong sama kroto kita pakai bareng dalam satu wadah, sekali makan bisa langsung hancur ya anis merahnya.
hancur di sini malah yang terjadi yaitu overbirahi. Yang ada di lapangan bukannya berkicau dan teler, malah yang ada ngejar-ngejar musuhnya ya, seperti itu. Jadi antara satu mau ulet Hongkong atau pakai yang kroto, biasanya seperti itu. Dan ini juga bisa buat harian ya, tapi saya menyarankan harian di sini yaitu benar-benar burung yang kurang birahi ya, seperti itu. Tapi saya jarang banget untuk pakai ini, jujur saya jarang banget pakai ini. Saya selalu pakainya yaitu ini ya, cacing merah, seperti itu om-omku semua ya, cacing merah dan juga jangkrik ya om-omku. Jadi aku selain cacing merah saya selalu pakai jangkrik ya. Jadi saya jarang banget untuk harian pakai ini ular Hongkong ataupun pakai kroto. Saya jarang banget, saya seringnya pakai ini cacing merah dan juga jangkrik. Tuh jangkrik alam tuh perbedaannya, kalau jangkrik alam di sininya putih ya, di bagian perut atau bawahnya ini pasti putih. Kalau jangkrik ternakan di bawahnya sini hitam. Dan kalau jangkrik alam pada waktu mati itu tidak meninggalkan bau-bau amoniak yang tidak sedap ya. Tapi kalau jangkrik ternak pasti kalau matinya banyak gitu pasti ngeluarin amoniak ya omongku semua. Makanya saya sering pakai ini, dan ini juga bisa mendongkrak birahi karena proteinnya pun juga cukup lumayan tinggi itu. Dan untuk protein cacing merah sendiri, kadar proteinnya juga terlalu tinggi, yaitu kurang lebih 85% ke atas atau 85,7 kalau nggak salah, 87,5 seperti itu ya, kurang lebih itu ya, itu. Jadi ini cukup juga bisa untuk mendongkrak birahi pada waktu untuk main di lapangan, itu omongku semua ya. Dan untuk saran saya, kalau mau pakai ulet Hongkong dibuat untuk harian ya, cukup 3 atau 4 ekor saja ya, cukup 3 atau 4 ekor saja untuk ulet Hongkongnya. Itu diberikan untuk mendongkrak birahi, ini untuk burung yang belum bunyi ya, atau bisa juga burung stres ya. Ini juga bisa untuk mendongkrak birahi seperti itu. Jadi cukup 3 atau 4 ekor ulat Hongkong saja, dan diberikan 2 hari sekali ya, jangan setiap hari karena tidak bagus juga efeknya di tubuh burung anis merah ya. Kroto pun juga seperti itu, mungkin secukupnya saja, mungkin segini ya, jangan terlalu banyak, cukup 2 hari sekali. Mungkin bisa juga pagi sore ya, ini juga bisa pagi sore ya, begitu. Dan bisa dikombinasi, misalkan ulet Hongkongnya 4 ya, jangkriknya bisa 1, dan ini proteinnya mungkin segini, jangkriknya juga cuman 1 aja ya, jangan terlalu banyak seperti itu. Kalau terlalu banyak juga efeknya enggak bagus buat tubuh burung anis merah tersebut ya. Nih kalau untuk cacing merah saya menyarankan cukup 1 minggu sekali aja ya, itu paling banyak 2 ekor ya untuk anis merah, jangan lebih-lebih lah karena proteinnya terlalu tinggi, yaitu 85,7 kalau enggak 87,5%. Nah, terlalu tinggi jangan buat harian ya, kalau buat harian enggak bagus juga. Dan di alam pun juga anis merah pun juga enggak setiap hari menemukan cacing merah, karena cacing merah kan hewan yang ada di dalam tanah, jadi cukup sulit juga untuk menemukan ya anis merah sendiri. Kebanyakan mereka makannya belalang dan ulat-ulat daun seperti itu ya, gitu. Jadi untuk cacing merah sendiri untuk mendongkrak birahi bisa 1 minggu sekali ya. Kalau ini buat harian nggak apa-apa, asal sesuai dengan takarannya. Dan untuk jangkriknya ya, ini biasanya saya memakai jangkrik alam. Kalau rekan-rekan ada yang pakai jangkrik ternakan juga nggak apa-apa sih ya, tapi kalau lebih alangkah baiknya saya memakai jangkrik
alam itu, karena proteinnya cukup tinggi, mendongkrak birahinya burung pun juga akan diproses dengan cepat ya. Biasanya untuk ketiga ini ya, itu jarang sekali pemain anis merah dipakai untuk harian, karena ini kadar proteinnya cukup tinggi, hanya dipakai untuk lapangan. Fungsinya yaitu untuk mendongkrak birahi agar burung-burung yang siap terjun lomba di lomba burung ya, itu terdongkrak birahinya seperti itu. Jadi biar mau kerja ya, atau mau teler di lapangan, mau berkicau seperti itu. Dan ini pun juga ada takarannya ya, para pemain lapangan pun ada takarannya, tidak asal-asalan ngasih ya seperti itu. Dan untuk harian pun juga ada takarannya sesuai yang saya anjurkan tadi. Untuk lat Hongkong yaitu 3 atau 4 ekor, untuk semut mungkin cuman sekecil ini ya seperti itu. Dan untuk cacing merah dibuat seminggu sekali aja ya, antara 1 sampai 2 ekor ya. Boleh pagi dan sore, tapi cuman 1 minggu sekali saja. Oke, jadi seperti itu untuk om-omku semua, para kicau mania, para anisar semua. Untuk konten hari ini, untuk konten kali ini maksud saya, yaitu fungsi dari ulat Hongkong, kroto dan juga cacing merah ya. Jadi silahkan untuk rekan-rekan semua, sehabis konten ini mau konten perawatan anis merah yang bagaimana lagi, saya buka ya lebar-lebar, yaitu di pintu kolom komentar. Silahkan yang mungkin masih bingung dalam pemeliharaan anis merahnya, silahkan untuk mencantumkan konten apa lagi yang harus saya bikin untuk rekan-rekan, untuk bisa menolong ya anis merahnya bisa lebih baik lagi dan sesuai yang kalian inginkan, yaitu bisa bunyi ataupun bisa gacor sampai ke teler ya. Mungkin settingan buat lomba, ataupun settingan buat harian, atau settingan buat burung anis merah yang sesak nafas seperti itu ya. Silahkan komentar di kolom komentar ya. Silahkan isi mau konten apa ya, terserah kalian. Nanti sebisa mungkin saya langsung memberikan kontennya ya, seperti apa dan harus bagaimana untuk perawatannya. Oke, seperti itu aja om-omku semua, para kicau mania, para anisar semua, salam teler mania dari saya. Dan semoga burungnya yang belum bunyi, saya doakan cepat bunyi, dan disesuaikan saja perawatannya hariannya seperti apa ya, sesuaikan dengan di konten-konten yang telah saya upload di YouTube ini. Oke, see you next time, bye bye.